Bab 189, di dalam vault. Diunggah oleh baca suara. Pikiranku membelok ke belakang saat melihat wujud Sylvie berubah saat dia menyerap mana dari tanduk Uto. Sudah beberapa hari sejak malam itu, tetapi perubahan wujudnya yang tidak dapat dijelaskan membuatku khawatir. Hari-hariku sibuk, jika saya tidak berlatih. Saya sedang dalam pertemuan atau menasihati Gideon dengan proyek kereta api atau secara pribadi menasihati Virion tentang berbagai aspek perang. Bahkan kemudian, pikiran saya selalu melayang kembali ke apa yang saya lihat malam itu. Sylvie, sepertinya tidak merasa ada yang salah, justru sebaliknya. Ikatan saya menjadi sangat tergila-gila pada klakson dan mana yang disediakan baginya. Setelah malam itu, dia meminta saya untuk ruang pribadi sehingga dia bisa terus menyerap mana pengikut tanpa gangguan. Saya belum melihatnya sejak saat itu, satu-satunya hal yang menghibur saya adalah jejak tenang dari kondisi mentalnya yang dipancarkannya melalui koneksi terikat kami. Kitab Arthur. Aku tersentak berdiri di kursiku oleh suara ledakan, hanya untuk melihat bahwa semua orang di ruangan itu menatapku. Meja bundar besar yang telah menggantikan pendahulunya yang lebih kecil memiliki 3 tombak yang tersisa selain diriku dan 5 anggota dewan semuanya duduk di kursi empuk yang besar. Bergabung dengan kami hari ini untuk pertemuan yang menyenangkan dan menyenangkan adalah Gideon, yang tampaknya sepenuhnya berkonsentrasi untuk mengambil sesuatu dari telinga kirinya. Oh benar, saya sedang rapat. Apakah kamu merasa baik-baik saja, Jenderal Arthur? Raja Glider bertanya, ekspresinya lebih dipenuhi iritasi daripada kekhawatiran. Saya bergeser di kursi saya. Tentu saja. Garis pandang Raja turun ke tanganku. Aku mengikuti pandangannya, hanya untuk menyadari bahwa pena bulu yang ada di tanganku telah patah setengah dari cengkeramanku. Bersihkan tenggorokanku, aku menghadapi semua orang. Permintaan maaf saya, aku tenggelam dalam pikiran sejenak. Tolong lanjutkan. Kami pindah ke topik yang disebut, kereta, yang kamu dan Artificer Gideon rencanakan. Kami berharap kalian berdua dapat memberi kami informasi terbaru tentang bagaimana hal itu terjadi, kata Ratu Eralit, tatapannya beralih di antara saya dan Gideon, yang duduk beberapa kursi di sebelah kiri saya. Gideon dan saya telah membahas sehari sebelumnya tentang detail akhir proyek. Kami siap untuk benar-benar membangun kendaraan untuk mengamankan rute pasokan yang aman dan cepat dari Black Band City ke tembok. Ah ya, orang perajin merapikan lipatan pada jas lapnya yang kotor, Lens, maksudku kereta akan mampu menampung setidaknya 20 kali lebih banyak persediaan daripada menggunakan regu gerbong kereta seperti kita miliki sekarang. Petik 2. Bagaimana dengan bahaya potensial saat melintasi antara Black Band ke tembok? Farai bertanya dengan tatapan ingin tahu. Dari apa yang aku baca, kereta ini sepertinya memiliki jalur yang terbatas. Bukankah ini akan memudahkan bandit, atau bahkan Alakrian untuk menyerang dan mengepung? Petik 2. Saya setuju. Saya membayangkan mudah menghancurkan sebagian lintasan yang menjadi andalan kereta, tambah ayah santai. Keduanya poin bagus, Jenderal. Seru Gideon. Jenderal Arthur dan aku melihat itu sebagai salah satu jebakan juga dan menghasilkan solusi. Oh, dan apakah itu? Virion bertanya dengan alis terangkat. Si pembuat jawaban menjawab dengan seringai tajam. Untuk meletakkannya di bawah tanah, Komandan. Ada saat hening di mana para bangsawan dan tombak yang hadir mempertimbangkan solusi sebelum Raja Glider berbicara dengan nada kasar. Biaya untuk melakukan semua ini akan berlebihan, bukan begitu? Gideon mengeluarkan batuk dan menatapku, matanya praktis memohon padaku untuk mengambil alih. Menjadi pengrajin terkenal seperti dia, Gideon memiliki kekayaan dan pengaruh untuk membangun sebagian besar penemuan yang dia inginkan, tetapi sebenarnya menghitung biaya dan manfaat dari menciptakan sesuatu yang berskala besar karena ini asing baginya. Untungnya, setelah membaca banyak buku tentang ekonomi dan secara pribadi diajarkan oleh pemimpin dewan yang cerdas dan banyak akal di dunia saya sebelumnya, Marlon, saya punya jawabannya. Kau memikirkannya dengan cara yang salah, Raja Glider. Biaya di muka mungkin tampak banyak, tetapi proyek ini berpotensi memecahkan 3 masalah sekaligus. Petik 2. Aku mendengarkan, jawabnya dengan alis terangkat sementara semua orang bersandar sedikit lebih dekat. Aku menarik napas dan mengumpulkan pikiranku. Selain masalah utama yang kami coba selesaikan, yang merupakan cara yang lebih efisien untuk mengangkut pasokan bagi tentara yang ditempatkan di tembok, membangun kereta membantu untuk menyelesaikan 2 masalah periferal. Salah satunya adalah meningkatnya biaya pembelian binatang buas domestik karena negara saat ini berada di bis Glades, sementara yang lainnya adalah meningkatnya kemiskinan. Petik 2. Meningkatnya kemiskinan. Omong kosong. Byron berkata tanpa berpikir. Karena perang, bisnis sedang booming. Biarkan Jenderal Arthur selesai. Ratu Glider berpotongan tajam, mengejutkan saya. Terima kasih, aku berbicara kepada Ibu Katin sebelum melanjutkan. Tidak terdengar dingin tetapi booming bisnis menguntungkan sebagian besar pemilik bisnis dan pelanggan yang sangat terampil, bukan warga negara kelas bawah. Ratu Glider, saya membayangkan bahwa laporan Anda dari berbagai kota menyebutkan meningkatnya jumlah kerusuhan dari kenaikan pajak dan harga barang-barang pokok karena permintaan dari perang, benar? Petik 2. Dia membalik-balik beberapa halaman tumpukan kertas rapi di depannya. Bagaimana kamu tahu itu? Menjelaskan semuanya akan menjadi rumit jadi aku hanya mengangkat bahu. Sebab dan akibat yang sederhana.
Perang ini didahulukan dari yang lainnya, yang berarti bahwa prioritas akan diberikan kepada orang-orang yang menjadi bagian dari perang ini. Bagi mereka yang bukan bagian darinya berarti peningkatan biaya hidup sementara upah mereka mungkin tidak selalu meningkat. Lebih dari itu, karena berbagai serangan di dekat pantai dan perbatasan, nelayan tidak dapat menangkap ikan dan lahan pertanian telah hancur. Petik 2. Jadi, maksudmu proyek ini akan menjadi sarana untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang itu. Raja Eralit selesai. Aku mengangguk. Jalur bawah tanah ini menggunakan kereta akan menjadi proyek besar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa penyihir bumi yang kompeten. Dan sementara penyihir akan diperlukan untuk keamanan jalur di lokasi yang telah ditentukan, ada banyak tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja normal selama proses pembangunan dan untuk pemeliharaan. Petik 2. Itu poin bagus, Jenderal Arthur, tapi bagaimana kalau hanya menggunakan budak? Raja Glider berdebat. Bukankah lebih efisien dan hemat biaya jika budak melakukan pekerjaan daripada membayar pekerja? Daripada menjawab, aku melirik Virion. Salah satu dari banyak topik yang kami diskusikan melibatkan perbudakan dan pertanyaan Blind sekarang menjadi salah satu penjelasan yang saya berikan kepada komandan. Kerja paksa memiliki keterbatasan karena pekerjaan menjadi lebih terampil, Raja Glider. Saya tidak berpikir kita harus menganggap proyek kereta ini sebagai satu usaha, tapi awal dari era baru. Pengenalan mesin uap memberikan pekerjaan baru bagi para pekerja yang tidak membutuhkan sihir. Ini juga, apakah para pekerja itu benar-benar membangun rel atau perancang yang merencanakan rute dari satu kota ke kota lain semuanya membutuhkan keterampilan yang tidak akan pernah berasal dari apa yang dipaksa dilakukan oleh seorang budak, katanya dengan percaya diri. Ruang pertemuan itu sunyi untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti berjam-jam sampai tangan berlengan putih terangkat. Semua orang menoleh ke Gideon, yang menyandarkan kepalanya di satu tangan sementara dia mengangkat yang lain. Aku tidak tahu apakah pantas untuk berbicara dalam keheningan yang agak tidak nyaman ini. Lagi pula, saya hanya ingin mengatakan bahwa proyek ini memang akan menjadi awal dari banyak, dan itu akan menjadi tempat berkembang biak untuk menumbuhkan set keterampilan baru. Jika memungkinkan, saya lebih suka untuk tidak bekerja dengan para budak yang dipaksa untuk berada di sana karena mereka pasti akan melakukan yang minimal yang akan memotong produktivitas proyek yang agak mendesak ini. Petik 2. Setelah diskusi berakhir, semua orang memberikan suara secara anonim di selembar kertas. Setelah membahas hasilnya, saya senang bahwa jam diskusi tentang masalah ini tidak sia-sia. Proyek untuk membangun rute bawah tanah dan kereta api diberikan bersama dengan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan proyek tersebut, salah satunya termasuk larangan kerja paksa. Saya mempercayai Gideon, yang akan menjadi kepala proyek ini, untuk dapat mengelola rantai komando dengan baik sehingga orang-orang yang mengerjakan proyek ini akan dapat bekerja, jika tidak memimpin, proyek rute kereta api berikutnya. Sangat menarik melihat era baru secara perlahan yang hanya ada di buku teks di dunia lama saya buka di sini. Revolusi industri, ini yang mungkin dimulai dengan pengenalan mesin uap saya tidak diragukan lagi dipercepat oleh perang dengan Alakria. Sementara saya tidak akan pernah menjadi orang yang mendukung perang, saya harus mengakui bahwa itu memang membawa beberapa aspek yang menguntungkan ke meja. Pembicaraan, kecil kami sepertinya membuahkan hasil. Virion tertawa kecil ketika kami berjalan menyusuri lorong sempit yang tidak cukup lebar untuk memuat 3 orang. 2 penjaga lapis baja mengikuti dengan cermat di belakang sementara satu memimpin jalan hanya beberapa langkah di depan kami. Maksud Anda ceramah saya tentang perang dan ekonomi. Saya dikoreksi. Oh, saya menganggap itu pembayaran untuk rumah Anda saat Anda masih kecil selama lebih dari 3 tahun, balas peri tua itu. Aku mengangkat bahu. Saya tidak keberatan. Saya yakin Anda akan sampai pada kesimpulan yang sama tentang menggunakan kerja paksa. Petik 2. Mungkin tidak begitu fasih seperti yang saya taruh dalam rapat, Virion mengakui. Peri telah melarang perbudakan selama lebih dari 100 tahun sekarang, tapi itu karena alasan moral. Saya belum memikirkan manfaat ekonomisnya sampai Anda menunjukkannya minggu lalu. Petik 2. Ya, di dunia yang sebagian besar dibagi oleh orang-orang yang bisa menggunakan sihir dan orang-orang yang tidak bisa, sulit untuk melihat melewati banyak hal, kataku saat kami melanjutkan berjalan menyusuri lorong yang menurun. Kamu terdengar seperti berada di dunia yang tidak terbagi oleh pengguna sihir dan orang normal, goda Virion. Saya menjawab dengan senyum yang tidak cukup sampai ke mata saya, memilih untuk keheningan yang bertahan sampai kami mencapai pintu logam tebal dengan hanya satu penjaga yang hadir. Peri muda itu, terbukti dengan telinganya yang panjang menjulur dari rambutnya yang dipangkas, berbingkai kecil namun kencang dengan otot lurik yang fleksibel yang minim dilindungi oleh baju besi. Aku bisa tahu dari aura kuningnya yang kaya bahwa, seperti aku, segala bentuk baju besi tebal akan menghalangi lebih dari melindungi. Penjaga yang ditempatkan memiliki 2 pedang pendek tanpa hiasan yang melengkung di ujung tergantung di pinggangnya yang bertentangan dengan tombak mencolok dari para prajurit yang mengikuti kami, tetapi bahkan dalam sekejap, aku bisa mengatakan bahwa ia akan dengan mudah menghapus ketiga tentara, melindungi kami. Matanya yang sayu karena bosan muncul ketika dia melihat Virion dan aku. Selamat malam, Komandan Virion dan Jenderal Arthur. Atau sudah pagi. Saya minta maaf karena tidak ada jendela di sini untuk saya beritahu. Petik 2. Belum selama itu, Albold, jawab Virion dengan seringai sebelum menoleh padaku. Arthur, ini adalah Albold Chafer dari rumah Chafer.
Keluarganya telah menjadi keluarga militer yang kuat yang melayani keluarga Eralit selama beberapa generasi. Albold, saya yakin Anda pernah mendengar tentang siapa Arthur Lewin itu. Petik 2. Aku sudah diberitahu bahwa dia mungkin menjadi pewaris baru bagi keluarga Eralit, kata Albold, matanya yang tajam berbinar penuh minat. Aku mengeluarkan batuk, menatap tajam ke arah Virion. Pewaris baru. Yah, begini, Jenderal Arthur, ketika keluarga kerajaan tidak memiliki seorang putra, pria yang menikahi. Saya mengulurkan tangan. Saya mengerti. Aku selalu ingin bertemu jenderal muda secara langsung, tapi aku sudah basi, diberkati dengan tugas terpenting menjaga pintu ini, katanya, menunjuk ke pintu logam tebal. Aku membuat dugaan bahwa kamu datang ke sini tapi sulit untuk percaya bahwa kamu bahkan lebih mengesankan daripada yang aku bayangkan. Iklan. Aku memiringkan kepalaku. Aku cukup yakin aku telah menahan kehadiranku. Keluarga Chaver dikenal karena indera mereka yang agak menakutkan, jelas Virion. Apa yang dia lakukan di sini? Aku bertanya, tentang peri yang tidak jauh lebih tua dari diriku. Keterampilanmu akan lebih cocok untuk lapangan, bukan? Albold berada di luar di bis-bis sampai dia menolak perintah langsung dari kepalanya. Virion menghela nafas. Biasanya, itu akan berakhir dengan dia mendapatkan penurunan pangkat dan beberapa hukuman tegas, tetapi aku tahu bocah itu dan aku kebetulan berada di tempat kejadian jadi aku menjemputnya dan menempatkannya di sini. Dan penghargaanku untuk gerakan itu tidak terbatas seperti Laut Utara. Albold berseri-seri, membungkuk dalam-dalam. Para penjaga di belakang kami menggumamkan beberapa kata ketidaksetujuan tetapi berhenti ketika pandangan Albold menatap mereka. Pokoknya, cukup tentang pembuat onar ini, kata Virion datar. Albold, biarkan kami masuk dan mengunci pintu setelah kami. Aye, komandan. Peri itu memberi hormat sebelum membuka kunci pintu dan menariknya terbuka. Bau busuk, bau apek yang diresapi dengan bau busuk segera menghujani hidungku saat pintu masuk ke ruang bawah tanah dibuka. Selamat tinggal, semuanya, kata Albold, menunjuk kami ke dalam seperti pemandu wisata. Virion memutar matanya dan menggumamkan sesuatu tentang memberitahu ayah Albold ketika dia mengikuti di belakang prajurit terkemuka. Sangat menyenangkan melihat Albold kaku dan pucat setelah mendengar tentang ayahnya. Anehnya, tingkat pertama dari penjara bawah tanah itu tidak seburuk yang saya ingat ketika saya pertama kali datang ke sini setelah insiden di Sirus. Daerah itu relatif cukup terang dengan sel-sel luas yang sepertinya sudah kosong untuk sementara waktu. Jika dinding bukan untuk dinding batu misterius yang menghambat manipulasi mana dan jika sel memiliki pintu daripada batang logam yang diperkuat, itu hanya akan tampak seperti para perancang kastil ini menjadi malas setelah sampai ke daerah ini dan hanya memutuskan untuk menjuluki itu penjara bawah tanah. Namun, kurangnya ventilasi terasa menyesakkan dan, sementara sel-selnya sebagian besar kosong, sepertinya juga tidak dibersihkan dalam waktu yang lama. Apakah itu memunculkan beberapa kenangan yang tidak menyenangkan? Virion bertanya, menangkapku sedang mempelajari sel yang tepat di mana aku dikurung. Semacam, aku berpikir betapa lucunya aku baru saja kembali dari pertemuan dengan pria yang berkomplot bersama Greyshunders dan Fritra untuk membunuhku. Aku menjelaskan, mengabaikan pandangan waspada para penjaga di sekitar kita. Suara Virion menjadi serius. Jika itu semata-mata sesuai dengan kebijaksanaan saya akan mengurungnya sendiri, tetapi Lord Aldir benar bahwa kita membutuhkan para Gliders. Keluarga Greyshunders selalu memiliki kelemahan dalam kerajaan mereka, tetapi para Gliders dihormati, hampir dipuja oleh hampir semua manusia. Sapin akan berada dalam kekacauan jika mereka mengetahui tentang apa yang telah terjadi. Bukan sesuatu yang kita butuhkan untuk perang ini. Petik 2. Aku mengangguk. Omong-omong, di mana Asura bermata tiga itu? Dia belum menunjukkan dirinya bahkan setelah apa yang terjadi dengan Rahdeas dan Alfred. Petik 2. Asura bermata tiga. Apakah karena perjalananmu ke Epeotus, kau bisa begitu santai dengan para Asura? Virion tertawa kecil. Dan aku belum bisa berkomunikasi dengan Lord Aldir melalui artefak transmisi yang dia berikan padaku. Itu tidak baik. Aku menghela nafas ketika aku mulai berjalan lagi ke ujung penjara bawah tanah. Kita akan membicarakannya lebih lanjut nanti. Setuju, jawab Virion dengan sungguh-sungguh, mengikuti dengan cermat. Kami berjalan ke ujung lantai di mana dua sel telah dipasang untuk menjadi satu ruangan besar dan luas. Sel itu memiliki tempat tidur besar dengan boneka binatang dan sofa dengan seperangkat teh hias yang diletakkan di atas meja kecil di depannya. Saat ini yang menempati sofa adalah seorang gadis kecil yang tertidur sambil membaca buku. Saya memberi isyarat kepada penjaga utama untuk membuka kunci sel dan melangkah masuk. Hei, Mika, maaf sudah lama mengunjungi Anda. Petik 2. Tombak meletakkan bukunya dan meregangkan kaki dan lengan kurusnya. Hai, Arthur. Kami mengobrol sebentar sementara Virion dan para penjaga menunggu di sisi lain dari gerbang berjeruji. Peritua itu memiliki ekspresi muram, tidak diragukan lagi bersalah karena menyembunyikannya di sini sementara penyelidikan masih berlangsung. Karena posisinya dan fakta bahwa Alfred dan Rahdeas telah mengkhianati di Caten, masalah itu harus diperiksa dengan cermat sebelum dia diberi kebebasan. Tombak kerdil dan saya berbicara tentang hal-hal yang tidak penting ketika saya mengisinya tentang bagaimana pelatihan saya berkembang. Dia mencoba memberi saya beberapa tips tentang sihir gravitasi tapi saya kesulitan mengikuti penjelasannya yang tidak masuk akal.
Seharusnya tidak lama sampai tim yang Firion kirimkan telah mengumpulkan cukup bukti, aku menghibur. Mika tersenyum padaku. Mika tahu. Jangan khawatir tentang saya dan lakukan apa yang harus Anda lakukan. Mika tidak menyalahkan siapapun selain bajingan tua itu, Rahdeas. Petik 2. Yah, aku akan memberitahumu sekarang bahwa selnya hampir tidak sebaik milikmu, aku terkekeh. Dia mengangguk. Mika segera keluar, oke. Menyendiri di sini tanpa bisa menggunakan sihir sangat membosankan. Petik 2. Tentu saja, aku berjanji, memberinya pelukan sebelum berjalan keluar dari sel. Aku melambai sekali lagi sebelum mengikuti Firion dan para penjaga ke pintu samar di ujung aula. Siap, Firion bertanya, ekspresinya suram. Mari kita selesaikan ini dengan... Saya berpikir bahwa bau busuk dari tingkat pertama dari penjara bawah tanah itu buruk, tetapi tingkat yang lebih rendah adalah pemicu muntah. Aku bisa merasakan perutku memberontak pada bau kimia dan darah yang tajam dan logam. Menekan keinginan untuk muntah, aku mengikuti Firion menuruni tangga gelap sampai kami mencapai area kecil yang menampung para penjahat paling kejam. Saya terkejut bahwa saya bisa menggunakan sihir di dalam, tetapi mengamati dinding dan lemari besi tertutup di dalam ruangan, saya cukup yakin bahwa sihir penggunaan hanya terbatas pada jalan kecil di sel. Seorang lelaki kekar dengan celemek berdarah dengan wajah ditutupi oleh topeng hitam menyambut kami bersama seorang lelaki tua kurus dengan punggung bungkuk dan hidung bengkok. Komandan Umum, kami merasa terhormat memiliki Anda di sini, lelaki tua itu berbicara dengan suara bergetar. Gentry, balas Firion, bawa kami ke Rahdeas dulu. Penatua menatapku dengan ketidakpastian tetapi menjawab dengan desisan. Atas perintahmu, serak tua itu. Kami mengikuti di belakang si Penatua ketika dia praktis berjalan menuju sel kecil di sebelah kiri kami dan memberi isyarat dengan busur. Ini penjahatnya. Meskipun menjadi penjaga Elijah dan pada dasarnya adalah figur ayahnya, saya memiliki sedikit kasih sayang terhadap pengkhianat itu, tetapi bahkan saya memiliki masalah dengan percaya diri mengatakan bahwa dia layak berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Sel itu gelap dan bayang-bayang disensor sebagian besar lukanya, tapi aku bisa tahu dari luka dan noda darah di tubuhnya yang telanjang bulat bahwa dia terus-menerus disiksa. Tangannya yang diikat ke kursi yang didudukinya berdarah di ujungnya. Kuku jarinya ditarik, kuingat dengan meringis. Lebih dari sekadar luka fisik, yang membuatku menggigil adalah ekspresi kosong Rahdeas. Matanya berkabut dan jejak air liur mengalir dari sudut mulutnya. Ah, keadaannya saat ini adalah dari efek samping dari pertanyaanku, kata pria tua itu, memperhatikan tatapanku. Gentry menghususkan diri dalam sihir angin dan suara untuk menciptakan halusinasi untuk ditanyai, jelas Firion. Pada saat-saat seperti inilah saya memikirkan fungsi sihir yang sebenarnya. Sama seperti teknologi, sihir bisa dengan mudah digunakan untuk menghancurkan seperti halnya dapat digunakan untuk membuat sesuatu yang begitu hebat. Pengkhianat itu kuat, butuh waktu sedikit lebih lama untuk melanggarnya, aku khawatir, kata Gentry pahit. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa yang dia ketahui, jawab Firion singkat, melemparkan tatapan menghina pada Rahdeas sebelum kembali ke orang tua. Sekarang, bagaimana dengan Punggawa? Ah iya, dia spesimen yang paling menarik. Kulit yang sangat tebal bahkan dengan ketidakmampuannya untuk menggunakan sihir dan kekuatan mental yang kuat. Aku merasa kita hampir saja menghancurkannya. Menjaga dia di lemari besi kecil sehingga gerakannya terbatas telah membuatnya gila, kata pria tua itu dengan gembira. Firion memandang Gentry dengan pandangan tidak setuju tetapi tidak mengatakan apa-apa. Membiarkan batuk, Gentry memberi isyarat kepada rekannya yang kekar untuk membuka lemari besi tebal yang bertuliskan rune pada setiap inci kotak yang lebih mirip peti mati untuk seorang anak. Harap berhati-hati, Komandan Umum. Sementara lemari besi akan menjaga Fritra dari menggunakan sihir, dia masih cukup kuat dan dia dalam kondisi pikiran yang agak gila sekarang. Lemari besi berderit terbuka dan aku mendapati diriku dengan mata terkunci dengan utuh yang acak-acakan mengenakan pakaian penahan. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk memberitahuku bahwa dia jauh dari patah. Punggawa itu menjadi seringai saat dia mengedipkan mata padaku. Halo, Pup.